Halo, saya Konita Fitrayuni, CGP 05. Aksi nyata modul 2.2 pembelajaran sosial dan emosional. Pada aksi nyata modul 2.2 pembelajaran sosial dan emosional kali ini, saya tidak ditugaskan untuk melaporkan implementasinya ke dalam LMS. Namun, sebagai calon guru penggerak, saya tetap menerapkan pembelajaran sosial dan emosional di kelas dan juga terus mengajak rekan guru lain untuk menerapkan pembelajaran sosial dan emosional juga. Saya telah menerapkan pembelajaran sosial dan emosional pada aksi nyata pembelajaran berdiferensiasi di modul 2.1. Kali ini setelah saya menerapkan pembelajaran sosial dan emosional di kelas, saya juga terus mengajak rekan guru lain untuk menerapkan pembelajaran sosial dan emosional. Berikut penerapan pembelajaran sosial dan emosional di kelas berupa cuplikan, karena video lengkapnya telah ada di aksi nyata modul 2.1. Saya juga akan memaparkan video tentang mengajak rekan guru lain untuk menerapkan pembelajaran sosial dan emosional. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman guru yang hebat, terima kasih sudah hadir di sini. Langsung saja saya ingin diseminasi tentang pembelajaran sosial dan emosional. Nah, saya Konita Fitrayuni dari SMA Negeri 1 Suboh CGP 05. Apa sih hubungan kompetensi sosial dan emosional untuk pendidik dan tenaga kependidikan juga lah ya dengan pembelajaran murid? Mengapa Anda diajak untuk merefleksikan hubungan tersebut? Ya, ditemukan dalam sebuah penelitian tentang pembelajaran sosial dan emosional bahwa guru yang memiliki kompetensi sosial dan emosional yang baik, lebih efektif dan cenderung lebih tangguh akan merasa nyaman di kelas karena mereka dapat bekerja lebih baik dengan murid. Yang kedua, adanya keterkaitan antara kecakapan sosial dan emosional yang diukur ketika TK dan hasil ketika dewasa di bidang pendidikan, pekerjaan, pelanggaran hukum, dan kesehatan mental. Artinya kompetensi atau kemampuan sosial dan emosional itu ternyata berpengaruh besar terhadap hidup kita, khususnya hidup proses pengembangan pendidikan di kelas maupun di sekolah. Jadi ada hubungannya dengan kita sebagai pendidik. Nah, guru yang memiliki kompetensi sosial dan emosional yang baik itu cenderung dia lebih tangguh dan merasa nyaman di kelas karena mereka dapat bekerja lebih baik dengan murid. Nah, pembahasan di atas itu sejalan dengan peran pendidik yang disampaikan Ki Hajar Dewantara. Filosofi Ki Hajar Dewantara itu adalah pendidik kita ini semua adalah penuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Sebagai manusia itu maksudnya sebagai individu, kemudian juga sebagai anggota masyarakat, bahwa kita juga selain individu atau diri kita sendiri, kita itu juga bagian dari society, bagian dari masyarakat, itu nggak bisa lepas. Artinya begini, kita selama ini itu dibekali dengan kemampuan yang lain, kompetensi yang lain, tetapi ternyata kemampuan sosial dan emosional itu juga masuk ke dalam kita sebagai pendidik, sehingga holistik secara keseluruhan. Kita nggak hanya dibekali dengan kompetensi-kompetensi pedagogik, profesional, ilmu pengetahuan ya, materi-materi yang selama ini kita dapatkan di perkuliahan, di bangku kuliah. Tetapi kompetensi sosial dan emosional itu membuat kompetensi kita menjadi holistik. Orang pintar, orang berpendidikan, tapi tidak punya kemampuan memanage emosi dan sosialnya, itu terasa kurang. Kalau versi di sini ya, terasa kurang. Nah, sepenting apa sih sebenarnya pembelajaran atau kompetensi sosial emosional itu? Ya, jadi ternyata peningkatan kompetensi sosial dan emosional kalau semua orang, semua warga sekolah itu punya kompetensi sosial dan emosional, itu bakal menciptakan lingkungan belajar yang positif. Peningkatan sikap positif dan toleransi murid terhadap dirinya, orang lain, dan lingkungan sekolah itu jadi tinggi gitu loh. Ya memang kalau kita sadari bahwa ketika kita nggak punya kemampuan secara emosional dan sosial, rasanya kita itu akan cuek atau tidak peka misalnya. Nah, jadi PSE ini sosial emosional kompetensi atau kemampuan sosial dan emosional ini ternyata penting supaya tercipta lingkungan belajar yang positif. Kemudian murid toleran terhadap dirinya sendiri. Kemudian dia juga toleran terhadap orang lain, juga toleran terhadap lingkungan sekolah. Selain itu, PSE di kelas terbukti dapat menghasilkan pencapaian akademik yang lebih baik. Memberikan fondasi yang kuat bagi murid untuk dapat sukses dalam berbagai area kehidupan mereka di luar akademik, termasuk kesejahteraan psikologis atau well-being secara
optimal. Nah, apa itu PSE? PSE itu pembelajaran sosial emosional dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah, teman-teman. Nggak cuman kita aja guru, tetapi juga semua ya, muridnya ya, tenaga kependidikannya gitu ya. Jadi PSE, proses kolaborasi ini memungkinkan anak dan orang dewasa di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional gitu ya, agar dapat apa? Jadi sebenarnya PSE ini meliputi 5 hal. 1, kesadaran diri, jadi memahami, menghayati dan mengelola emosi. Kemudian yang kedua, pengelolaan diri teman-teman, di mana kita menetapkan dan mencapai tujuan positif. Jadi kita mengelola diri. Nanti prakteknya nanti, mungkin kalau di sini masih nggak begitu, masih abstrak, nanti pasti paham. Yang ketiga, merasakan dan menunjukkan empati pada orang lain. Ini namanya kesadaran sosial. Nggak semua orang bisa seperti ini ya kan? Nggak semua orang. Kemudian yang keempat, membangun dan mempertahankan hubungan yang positif, keterampilan berelasi. Jadi hubungan saya dengan atau kita semua itu relasinya harus positif. Nah, kemudian yang kelima, membuat keputusan yang bertanggung jawab, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Artinya ketika kita mengambil keputusan itu harus bertanggung jawab dan berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal itu kita udah bahas di budaya positif kemarin yang aksi nyata di aula itu. Jadi nilai-nilai kebaikan yang diimani atau dipercaya oleh semua orang, terlepas dari dia sukunya apa, agamanya apa. Misalnya nilai kejujuran, mau agamanya non muslim atau muslim pasti akan mempercayai nilai kejujuran gitu kan, nilai saling menghormati. Mau suku kita, saya Jawa, sampean semua Madura, kita akan setuju dengan nilai saling menghormati. Nah, itu nilai-nilai kebajikan universal, yaitu nilai-nilai yang dipercayai oleh seluruh manusia. Gitu. Kompetensi sosial dan emosional itu ada 5 yang harus kita miliki teman-teman. Itu tadi kesadaran diri, kesadaran emosional, manajemen diri, pengelolaan diri atau manajemen diri, benar. Terus keterampilan berelasi dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Nah, 5 ini berhubungan dengan profil pelajar Pancasila, gitu ya. Sebagai contoh, ketika seorang murid perlu mengeluarkan ide yang baru dan orisinil atau asli dari dia untuk memecahkan masalah atau dimensi kreatif, kan dimensi kreatif berarti dimensinya salah satu profil pelajar Pancasila kan ya. Diperlukan juga kemampuan bernalar kritis untuk melihat permasalahan yang ada. Dalam situasi tersebut, murid tersebut menerapkan kesadaran diri dan manajemen diri, gitu. Nah, kan ya kan kesadaran diri dari mengelola, memahami, menghayati emosinya, dan manajemen diri, pengelolaan, menetapkan dan mencapai tujuan positif. Nah, selanjutnya solusi yang dihasilkannya juga perlu mempertimbangkan akhlak kepada makhluk hidup lain yang dapat dimunculkan dari dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Itu dimensi nomor 1 kan dalam profil belajar Pancasila ya kan. Dalam mewujudkan solusinya, ia pun perlu melibatkan orang lain dengan tetap menghargai keragaman latar belakang yang dimiliki. Nah, ini ada dimensi gotong royong dan berkebinekaan global. Nah, ini juga salah satu dari profil pelajar Pancasila. Dalam tahap ini, ia menerapkan KSE, kesadaran sosial, keterampilan relasi. Artinya ketika dia mengambil keputusan dalam mewujudkan solusinya itu, dia akan melibatkan orang lain, temennya. Berarti itu ada keterampilan relasi ya kan. Tadi di sini ada keterampilan berelasi, membangun dan mempertahankan hubungan yang positif dengan temannya. Kemudian dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Artinya ketika dia mengambil keputusan itu dengan didasarkan kesadaran dan bertanggung jawab. Nah, pembelajaran 5 KSE tersebut dapat menghasilkan murid-murid yang berkarakter, disiplin, santun, jujur, peduli, responsif, proaktif, dan mendorong anak untuk memiliki rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan, sosial budaya, dan humaniora. Nah, semua ini teman-teman selaras dengan standar pendidikan, standar kompetensi lulusan dan standar isi dalam standar nasional pendidikan. Masih abstrak, tenang aja nanti pasti. Nah, sekarang ini ada contoh, misalnya memberikan kesempatan pada murid untuk membaca buku pilihannya dalam suasana yang kondusif. Nah, ini berarti kesadaran dirinya apa? Murid mengembangkan budaya literasi sesuai minat dan kebutuhannya. Nah, ini kesadaran diri murid ya. Yang kita latih gitu loh. Kesadaran diri berarti murid mengembangkan budaya literasi sesuai minat dan kebutuhannya. Kesadaran sosial mempertimbangkan gaya belajar temannya. Misalnya, karena dia literasi, dia bisa kan membaca dengan suara yang keras, tapi karena dia
ada namanya kesadaran sosial, maka dia mempertimbangkan gaya belajar temannya. Artinya karena temannya itu nggak bisa dengan suara bising, maka aku jangan menggunakan suara yang keras ketika membaca. Nah, itu memunculkan kesadaran sosial. Kemudian pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Belajar menunjukkan literasi sesuai kebutuhan dan minatnya. Artinya begini, karena kita kan sebenarnya pembelajaran berdiferensiasi. Jadi ketika guru memberikan materi literasi disuruh membaca, itu materinya sebaiknya supaya diferensiasinya terlihat, materinya sesuai dengan minat dan bakat muridnya. Gitu. Nah, di sini kita sudah mengembangkan 3 KSE, teman-teman. Kesadaran diri, yaitu murid mengembangkan budaya literasi sesuai minat dan kebutuhannya. Kemudian ada kesadaran sosial, mempertimbangkan gaya belajar temannya. Di sini juga sebenarnya bisa masuk ke keterampilan berelasi gitu kan. Yang terakhir pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, belajar menunjukkan literasi sesuai kebutuhan dan minatnya. Masih belum jelas. Nah, di sini ada contoh kasus, memberikan kesempatan pada murid untuk merefleksikan proses pembelajaran yang sudah diikuti. Misalnya apa yang disukai, mudah, menantang, atau ingin dipelajari lebih lanjut sebelum melanjutkan pembelajaran berikutnya. Jadi ini memberikan kesempatan pada murid untuk merefleksikan proses pembelajaran yang sudah diikuti. Ini kita lakukan di akhir biasanya kan. Nah, kalau kita analisa kesadaran dirinya, murid memberikan keyakinan sesuai apa yang dia yakini di kelas. Yang dia yakini apa? Dia kemukakan ke gurunya. Kemudian kesadaran sosialnya apa? Murid menghargai pendapat temannya. Nah, pada pembelajaran itu ketika murid menghargai pendapat temannya, dia sudah mempraktekkan kesadaran sosial. Sebenarnya gitu. Hanya murid nggak tahu kalau itu dimensi kesadaran sosial. Kita juga ya, termasuk saya dulu, ternyata dengan murid menghargai pendapat temannya aja, dia berarti sudah mengupgrade atau melatih keterampilan sosial, kesadaran sosialnya. Kemudian pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, belajar jujur mengemukakan pendapat sebagai bagian dari refleksi kelas. Dengan dia berani berkata jujur, sebenarnya dia juga sudah mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Gitu. Jadi kita memberikan benar-benar peluang kepada murid untuk mengembangkan itu. Jadi ketika kita melakukan refleksi ini untuk murid, ternyata kita sudah secara tidak langsung gitu loh, memunculkan kesadaran dirinya seperti ini, kesadaran sosial, kemudian pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Kemudian yang keempat, contoh kasus keempat, mengadakan dialog interaktif tentang bagaimana membangun tanggung jawab etika dalam penggunaan media sosial. Kesadaran dirinya, murid berusaha mengemukakan pendapat tentang etika bermedsos. Nah, jadi ketika kita misalnya di kelas lalu bertanya kepada murid-murid, lalu murid-murid itu mengemukakan pendapat tentang etika bermedsos. Nah, secara tidak langsung dia itu sadar, dirinya sadar mengemukakan pendapat seperti itu, mengelola emosinya. Jadi ketika mengemukakan pendapat, dia tidak emosi, dia tidak menggebu-gebu misalnya, dia tidak dengan marah. Kan bisa saja dia bisa marah karena pendapat murid temannya yang lain tidak sama dengan dia. Nah, di sini dia sebenarnya aspek kesadaran dirinya sedang dimunculkan. Jadi murid berusaha mengemukakan pendapat tentang etika bermedsos. Pasti kan beda pendapatnya Pak Holis dengan Pak Adit, bisa aja mereka berantem kan? Ayo, kita pernah nggak berbeda pendapat dengan teman-teman terus salah satunya ada yang ngomel atau marah ya kan? Bisa aja. Nah, sebenarnya ini adalah kesadaran diri. Kemudian kesadaran sosialnya, murid mendengarkan pendapat temannya. Ini juga keterampilan berelasi ya. Jadi dengan murid mendengarkan pendapat temannya, nah ini adalah aspek kesadaran sosial. Untuk aspek pengambil keputusan yang bertanggung jawab, murid menyimpulkan etika bermedsos yang baik. Jadi menyimpulkan, jadi ada proses menyimpulkan, itu masuk ke dalam keputusan yang bertanggung jawab. Nah ini contoh yang kelima, memberikan fleksibilitas pada murid untuk mengerjakan tugas yang pilihannya terlebih dahulu. Jadi kesadaran dirinya, murid berani memilih tugas yang dia yakini harus dikerjakan terlebih dahulu. Nah ini kontrol emosional, artinya kan makanya benar kalau Bu saya soalnya nomor 5, tapi karena saya nggak bisa, yang saya bisa hanya nomor 2 dan 3, maka kita harus memberi peluang dia untuk mengerjakan 2 dan 3 dulu, karena dia merasa bahwa nomor 2 dan 3 lebih mudah. Nah dalam hal ini kita secara tidak langsung juga mengajari mereka untuk dalam kesadaran diri, yaitu kontrol emosi. Emosional. Jadi emosional itu kan nggak cuma marah ya teman-teman. Kesadaran sosialnya,
murid menghormati pilihan temannya. Jadi ketika temannya lebih memilih menjawab nggak urut nomor 5 dulu Bu, si temennya nomor 2 dan 3, nggak masalah, saling harus menghormati. Mungkin nggak mereka bisa nggak saling menghormati, ya bisa aja. Ini kan perkara yang hanya nomor urut soal. Dalam kehidupan nyata kan nggak seperti itu ya kan. Ada rasa harus menghormati pilihan temannya. Saya coblos nomor presiden, misalnya presiden A, Bu Diasri presiden B. Bisa nggak kami berantem gara-gara beda pilihan? Bisa banget. Nah itu makanya itu namanya kesadaran sosial ya. Pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Murid berani mengambil keputusan tanpa merugikan orang lain. Jadi ya nggak apa-apa lah, Bu Diasri sampean pilih nomor 2, saya pilih nomor 1, kan luber, langsung umum, bebas dan rahasia. Nah artinya nggak semua orang bisa wise atau bijaksana seperti itu. Maka ini juga penting keterampilan sosial dan emosional. Gitu ya, hubungannya dengan pembelajaran apa? Ya banyak tadi ya, dengan kita bisa kesadaran diri, kesadaran sosial, manajemen diri kita, kemudian keterampilan berelasi dengan setiap orang, saling menghargai gitu ya, dan lain sebagainya. Juga keputusan yang bertanggung jawab, artinya keputusan yang kita ambil itu kan dengan berbagai aspek ya, pertimbangan berbagai aspek yang bertanggung jawab. Nah itu secara tidak langsung nanti berpengaruh terhadap lingkungan pendidikan kita. Lingkungan pendidikan menjadi nyaman, tentram, nggak ada berantem ya kan? Iya gitu ya kan? Nah yang keenam, memberikan kesempatan pada murid untuk mengelola sebuah kegiatan, misalnya kegiatan literasi, kegiatan seni, budini, dan olahraga. Nah ini kesadaran sosialnya, kesadaran dirinya, murid berani mengelola tanggung jawab. Dengan diberi tanggung jawab seperti itu ya Bu Dini, berarti ya secara tidak langsung di kesadaran diri murid berani bertanggung jawab. Anak OSIS misalnya dalam kegiatan kan sering dia ya mengambil peran ya kan, bahkan perannya lebih penting itu kadang OSIS. Nah kemudian ternyata secara tidak langsung itu kita menciptakan kesadaran diri mereka bahwa kita berani mengelola tanggung jawab itu. Kesadaran sosialnya, murid bekerja sama dengan temannya untuk mengerjakan tugas tersebut, kolaborasi. Kan pasti kalau misalnya seni itu bahasa daerah juga ya ada pagelaran, nggak mungkin kan dilakukan sendiri, pasti satu kelas, satu kelompok, satu kelas ya Mbak Yeni. Berarti kan itu ada namanya kolaborasi, kesadaran sosial, ada interaksi di antara satu orang dengan orang lainnya, ini namanya sosial, ada interaksi. Kemudian pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, murid berani mengambil langkah-langkah baik yang diperlukan. Kan nggak selalu pasti murid itu konsultasi ke gurunya ya, ke Bu Dini. Ada hal-hal kecil yang mungkin nggak dikonsultasikan padahal itu penting. Nah dengan begitu murid ini berani mengambil langkah-langkah baik yang diperlukan, itu sebenarnya juga dia udah keputusan yang bertanggung jawab. Nah ini sekarang teman-teman ada yang namanya mindfulness atau kesadaran penuh, banyak banget. Bapak Ibu guru pernah dengar nggak istilah mindfulness? Nah mungkin sudah ada yang mendengar ya, tapi ada pula yang belum pernah mendengar. Tadi katanya Pak Adit belum pernah mendengar. Sebelum membahas kesadaran penuh atau mindfulness ini secara mendalam, coba sekarang kita sejenak pikirkan, apa yang ada dalam kepala kita saat menonton film atau membaca buku kesukaan? Apakah masih dapat mengingat alur ceritanya sampai saat ini? Oh gitu ya. Bagaimana dengan emosi yang muncul saat itu ketika melihat karakter utamanya menangis, mengalami kemalangan ataupun berbahagia? Apakah kita turut menangis, tertawa, berteriak? Lalu sebagai seorang pendidik, nah sekarang sebagai seorang pendidik dalam pertemuan guru rutin, saat kepala sekolah maupun guru lain mengemukakan pendapat atau mengumumkan kegiatan sekolah yang akan datang dan kita mendengarkan dengan seksama setiap informasi yang diberikan. Nah, contoh lain mindfulness itu ya, ketika mempersiapkan materi pembelajaran, kita memperhatikan alur yang akan dibawakan, langkah untuk mengeksekusi rancangan dan penilaian. Atau saat kita di kelas, kita mengamati proses belajar murid, gerak-geriknya, ya kan, raut wajahnya, bahkan sesederhana cara murid memandang saat materi sedang diberikan. Jangan salah, ketika kita menerangkan, itu kita diperhatikan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Nah,
Pada saat kita mengarahkan sepenuhnya perhatian pada kegiatan yang sedang dilakukan, seperti saat nonton film, Bu Rara tadi mengatakan drakor, menyimak apa yang sedang dibicarakan, atau mengobservasi sekeliling kita, mengajar di kelas, mendengar penyampaian informasi dalam pertemuan guru, bahkan membaca modul ini gitu ya di CKP, dan memunculkan rasa ingin tahu apa adanya dengan rasa penghargaan, itu adalah contoh praktik kesadaran penuh atau mindfulness. Jadi ketika kita memperhatikan dengan rasa penghargaan, dengan rasa ingin tahu, maka itu yang namanya mindfulness ya. Hadir, sadar penuh bahwa saya di sini, di kegiatan ini gitu. Nah, apa hubungannya sih kesadaran penuh itu dengan kompetensi sosial dan emosional 5 tadi yang kita pelajari? Nah, kesadaran penuh atau mindfulness itu adalah salah satu cara kita menguatkan 5 tadi. Kesadaran diri, kesadaran sosial, pengelolaan diri, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Nah, salah satu caranya dengan mindfulness. Gak nyambung ya sih? Nah, sekarang coba dipikirkan, coba mengingat kembali saat kita merasakan beban di pundak. Mungkin karena tugas yang menumpuk, sulitnya berkomunikasi dengan pimpinan atau rekan kerja gitu ya. Kita punya rekan kerja yang sulit diajak berkomunikasi, atau kepala sekolah kita yang susah diajak berkomunikasi misalnya, atau murid yang mengabaikan kesepakatan yang sudah dibuat. Kan namanya kemarin sudah diajarkan kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Ternyata nggak semua murid itu mentaati atau banyak yang mengabaikan. Sebagai guru, skenario itu nggak mungkin nggak ada ya, pasti ada ya kan. Kondisi demikian dapat menjadi pemicu munculnya emosi tidak nyaman seperti frustasi, marah, khawatir, dan berbagai campuran emosi lainnya yang mungkin tidak dapat kita identifikasi. Emosi-emosi itu tidak nyaman ini dapat mempengaruhi diri kita secara sadar atau tidak sadar. Nah, makanya kalau emosi kita itu sudah mempengaruhi kita, maka masuk ke kelas ada nggak pengaruhnya ke siswa? Ya ada, bete banget ya gitu. Nah, makanya ternyata teman-teman, ketika kita merasakan itu, penting bagi kita untuk mengambil jeda, berhenti sejenak, menyadari emosi yang tidak nyaman agar tidak membelenggu kita dalam memandang dan merespon orang lain. Ini kan permasalahan saya dengan guru A misalnya. Tapi kalau emosi ini kita biarkan membelenggu diri kita, maka emosi saya itu bisa mengefek ke orang lain, terutama murid, ke Pak Adit, ke Bu Yeni, ke Bu Dini. Nah, ini padahal nggak tahu apa-apa, tapi ada efeknya. Dan yang lebih besar pengaruhnya ke murid. Maka ternyata caranya itu kita harus mengambil jeda, berhenti sejenak ya, agar tidak membelenggu kita dalam memandang dan merespon orang lain, baik dalam sebuah interaksi, pekerjaan, hingga pada keputusan-keputusan hidup yang diambil. Takutnya teman-teman, kalau emosi kita itu membelenggu diri kita, lalu kita diminta untuk mengambil keputusan saat itu juga, dan keputusan kita nggak sesuai atau nggak bertanggung jawab seperti tadi, maka yang rugi adalah juga diri kita. Merugi diri kita juga rugi murid-murid kita gitu ya, memberikan kerugian kepada orang lain. Nah, tapi teman-teman, praktek kesadaran penuh atau mindfulness itu bukan sebagai solusi pemecahan masalah, enggak loh ya. Tetapi praktek yang membantu kita menyikapi, memproses, dan merespon permasalahan yang dihadapi untuk fokus pada situasi saat ini. Jadi gini teorinya, mindfulness itu mengajari kita fokus pada saat ini. Misalnya saat ini, saya marah sekali sama Pak Holis, karena Pak Holis tadi pagi sudah saya minta untuk prepare ini misalnya gitu ya, terus Pak Holis nggak mendengarkan. Maka mindfulness itu mengajari kita untuk stop, berhenti di sini. Jadi kita stop, fokusnya ke masalah saya sama Pak Holis, saya marah sama Pak Holis, sudah nggak usah ngefek ke interaksi yang lain, ke orang lain, ke pengambilan keputusan. Jadi berhenti. Tapi jeda ini, stop ini bukan berarti adalah solusi, enggak, ini bukan solusi, paham? Jadi kita cuma diminta untuk mengatur ritme kita, sehingga emosi yang saya rasakan dengan Pak Holis itu tidak berimbas atau tidak memberikan pengaruh pada orang lain, khususnya pada murid di kelas gitu loh. Nah, prinsip kesadaran penuh atau mindfulness itu sekali lagi bukan solusi teman-teman, tapi hanya cara supaya kita emosi kita itu hanya pada fokus terhadap masalah ini aja. Jadi setelah ini keluar dari masalah itu, kita nggak lagi terbelenggu pada emosi itu, paham ya?
Eh, tadi, nah ini, ketika kita mengimplementasikan kompetensi kesadaran diri tadi, jadi kesadaran diri, manajemen diri atau pengelolaan diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan bertanggung jawab, itu sebenarnya kompetensi. Jadi pengetahuan dan kebisaan. Nggak semua orang bisa 5 hal ini gitu loh. Nah maka di sini kita itu diminta untuk belajar menguasai 5 kompetensi ini. Nah, praktek kesadaran penuh ini menjadi pondasinya. Mindfulness tadi, kesadaran penuh. Kita harus sadar bahwa kita ini di sini sekarang. Jangan kemana-mana dulu. Sadar dulu kita di sini. Emosi kita sedang marah. Maka jangan kemana-mana. Nah, mindfulness itu begitu. Sehingga ketika kita akan melangkah, rasa marah ini sudah nggak ikut. Oh ya, sekarang aku lagi marah karena sama Pak Holis. Jadi stop, jeda. Nah, ketika saya terus mau berdiri, mau mengawali pembelajaran, itu permasalahan saya dengan Pak Holis sudah saya tinggal di sini. Paham ya? Nah, itu rasanya yang dimaksud kesadaran penuh. Nah, kesadaran penuh itu salah satu cara kita punya 5 hal itu. Tadi, kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Mempraktikkan kesadaran penuh membawa fokus kita kembali pada saat ini, yang dimana akan memberikan Anda waktu dan kesempatan untuk mengenal emosi, perasaan, dan pikiran apa adanya tanpa penilaian dan penghakiman, namun dengan kepedulian. Oh, saat ini aku sedang marah sama Pak Holis, ya Allah aku sedang marah gini ya. Jadi cukup di sini aja. Nah, jadi kita harus mengenal dan menerima emosi kita. Tapi nggak apa-apa, nggak boleh? Nggak apa-apa kita terima emosi kita. Kita sedang marah, kita sedang mangkel, itu kita terima. Nah, tapi cukup. Lalu kalau kita sudah mindfulness atau menyadari itu, kita bisa mengelola diri kita. Bagaimana pengelolaan diri yang tepat? Nah, indikasi pencapaian kompetensi kesadaran diri dan manajemen diri sudah terlihat. Kalau kita sudah menyadari perasaan kita atau emosi kita saat itu, saya sudah menyadari, iya, aku ini marah sama Pak Holis, aku mangkel. Ini nggak apa-apa, kita sadar dulu, sadar. Kalau kita sudah sadar, kita bisa mengelola diri kita, manajemen kita, gitu ya. Oh ya, habis ini aku ngapain? Oh ya, aku nggak boleh terus. Nah, tanpa kita sadari, kalau kita sudah mindfulness atau sadar dengan yang kita alami dan emosi kita, sebenarnya kita itu udah mencapai kompetensi kesadaran diri dan manajemen diri. Kesadaran diri tadi kan mengelola emosi kita, ya kan? Aku sadar kalau sekarang aku marah dan aku nggak boleh terus-terusan seperti ini. Nah, kalau kita sudah mindfulness atau sadar penuh, maka kita akan meninggalkan masalah itu saat ini, nggak akan kebawa kemana-mana. Kaitannya dengan membawa ke kelas nggak seperti itu. Nah, teman-teman, kalau kita sudah mengenali emosi kita, kalau kita telah mengenali emosi kita, lalu kita terima emosi kita, iya aku sudah tahu kalau sekarang aku marah. Lalu aku menerima, iya aku sekarang marah. Lalu kita kelola, akan menumbuhkan empati dan pikiran yang terbuka untuk memahami orang lain dan situasi di luar diri Anda dengan sikap yang netral. Kalau kita sudah memahami itu, teman-teman, maka kita akan sadar bahwa oh ya Pak Holis begitu, mungkin Pak Holis ini lagi sibuk, atau Pak Holis sedang diminta bantuannya oleh orang lain, atau Pak Holis lupa. Nah, itu kan memunculkan empati. Kalau kita nggak mengenali perasaan kita sedang marah, nggak mungkin empatik itu akan keluar, ya kan? Orang nggak akan mungkin, buat apa, itu nggak penting bagiku, bagi hidupku nggak penting. Nah, itu nggak empatik, nggak bisa. Nah, ternyata empatik dan pikiran yang terbuka itu juga berasal dari mindfulness atau kesadaran penuh, gitu ya. Nah, hal ini membuka ruang yang luas bagi suatu relasi positif dapat terjalin. Kalau saya menyadari itu, maka saya dengan Pak Holis tetap relasinya akan positif, ya kan? Oh ya Pak Holis, lain kali jangan diulangi ya. Iya Bu, saya sibuk. Iya nggak apa-apa, makasih. Nah, ada mindfulness, kesadaran penuh bahwa oh ya aku memang marah, tapi ini nggak bisa karena Pak Holis ternyata sibuk atau lupa. Nah, ini kan ya empatik. Dengan sendirinya kompetensi kesadaran sosial dan keterampilan berelasi semakin terasa. Kalau kita wise, bijaksana begitu, lalu kita kelola perasaan kita, emosi kita. Lain kali dengan permasalahan yang sama atau permasalahan yang berbeda atau bahkan lebih tinggi, kita makin terasa kemampuan berelasi kita, nggak gampang marah, nggak gampang menghakimi, nggak gampang menyalahkan, gitu. Ya kan? Ya nggak? Sampai di sini agak nyantol sudah ya?
Nah, teman-teman tidak berhenti sampai di situ saja ya. Saat kita mengambil keputusan-keputusan, baik keputusan hidup yang besar, mungkin nggak sih kita nggak pernah mengambil keputusan yang besar? Kan nggak mungkin ya, Mbak Rara. Dalam hidup pernah nggak Mbak Rara ngambil keputusan yang besar? Nah, sering. Memilih metode pengajaran. Serius banget. Jangan serius lah, ada Pak Imam langsung grogi semua. Termasuk aku. Nah, ada Pak Imam langsung grogi termasuk aku. Memilih metode pengajaran, merancang kegiatan sekolah, memberi konsekuensi pada murid, bukan hukuman ya, konsekuensi. Karena dia udah menyobek kertas temannya, maka konsekuensinya dia harus mengganti. Nah, itu konsekuensi, bukan menghukum kan. Nah, dan bentuk-bentuk keputusan lain dengan kesadaran penuh menjadi dasar bagi Anda membuat rancangan yang akan membawa kebaikan. Kalau kita mindfulness, sadar penuh atas apa yang terjadi, maka pengambilan keputusan dalam hal ini apapun keputusannya, konteksnya dengan murid misalnya, maka keputusan yang kita ambil itu melalui pertimbangan yang baik dan hasilnya insya Allah juga akan positif. Itu loh efeknya. Melatih dan menumbuhkan kesadaran penuh akan membantu individu untuk lebih terhubung dengan diri dan orang lain. Hal ini akan menjadikannya lebih responsif dalam hubungan interpersonal dan pengambilan keputusan. Jadi kesadaran penuh itu sebenarnya menyuruh kita untuk berhenti. Fokus dulu pada masalah ini. Jangan kemana-mana dulu sampai kita selesai pada masalah ini. Juga emosinya. Kalau kita masih marah, berhenti dulu. Jangan melakukan aktivitas yang lain. Fokus. Gitu. Pak Hai gimana Mbak? Udah beres? Nah teman-teman, well-being atau kesejahteraan psikologis itu juga salah satu kesadaran penuh yang memperkuat 5 kompetensi tadi ya. Misalnya, mana Mbak Yeni sama dia? Oh. Nah ini kerangka belajarnya ya. Pembelajaran sosial emosional berbasis kesadaran penuh dalam mewujudkan kesadaran psikologis atau well-being. Ini diadaptasi dari piramida ini ya. Jadi penerapan pembelajaran sosial dan emosional berbasis kesadaran penuh secara terhubung, terkoordinasi, aktif, fokus, dan eksplisit dapat mendukung terwujudnya well-being ekosistem sekolah. Jadi teman-teman, kalau kesadaran diri, keterampilan berelasi, manajemen diri, kesadaran sosial, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab itu dimiliki oleh warga sekolah, maka di sekolah kita akan yang tercipta yang namanya well-being atau kesejahteraan psikologis. Paham nggak? Berarti kalau kita di sekolah kita belum sejahtera secara psikologis, kita semua belum menerapkan ini, kompetensi sosial, emosional, dan kesadaran penuh atau mindfulness. Jadi kalau kita sadar penuh atau mindfulness, lalu kita punya kompetensi sosial, emosional 5 itu, 1 mengerucut terciptanya kesejahteraan psikologis. Itu loh maksudnya. Paham ya sampai di sini ya? Bentar lagi kok. Nah ini terakhir ya. Nah sebenarnya gimana? Penerapan pembelajaran sosial dan emosional. Ini slide terakhir teman-temannya. Prakteknya di kelas itu bagaimana? Ternyata pembelajaran sosial dan emosional itu teman-teman gak hanya di kelas aja, tetapi juga di sekolah bahkan di keluarga. Itu ya. Yang pertama, di kelas itu bisa melalui pengajaran eksplisit. Misalnya secara khusus, murid memiliki kesempatan untuk menumbuhkan, melatih, dan merefleksikan kompetensi sosial dan emosional dengan cara yang sesuai dan selaras dengan perkembangan budaya yang dimiliki. Jadi budaya yang dimiliki itu masuk ke dalam kodrat anak. Kita nggak bisa menghilangkan itu, ya. Pembelajaran akademik yang terintegrasi dengan KSE. Nah ini, apa sih pembelajaran yang terintegrasi atau ada KSE di dalamnya? Misalnya, tujuan kompetensi sosial dan emosional diintegrasikan ke dalam konten pembelajaran dan strategi pembelajaran pada materi akademik, musik, seni, dan pendidikan jasmani. Jadi sebenarnya apakah kita selama ini nggak mempraktekkan KSE? Kita udah mempraktekkan 5 KSE, hanya saja kita nggak menyadari. Ternyata yang jenengan-jenengan, yang teman-teman praktekkan dalam pembelajaran itu sebenarnya pembelajaran sosial dan emosional. Dengan misalnya kalau ada teman yang membullying,
yang marah, misalnya ada siswa marah, terus lalu kita treatment dia, kita lakukan, kenapa marah? Kamu mengapa marah? Nggak usah marah, coba diselesaikan. Nah ini kan sebenarnya juga bagian dari PSE. Pelibatan dan suara murid. Seluruh warga sekolah menghormati dan meningkatkan berbagai perspektif dan pengalaman murid dengan melibatkan murid sebagai pemimpin, pemecah masalah, dan pembuat keputusan. Teman-teman, kalau di kelas jangan lupa libatkan murid, banyak-banyak libatkan murid. Dengan dia misalnya buat kelompok, lalu dia jadi pemimpin kelompok. Sebenarnya kita juga sudah memasukkan KSE di dalam pembelajaran kita. Itu ya kalau di kelas ya. Terakhir habis nih. Sekolah, iklim kelas dan sekolah yang mendukung. Lingkungan belajar di seluruh sekolah dan kelas mendukung pengembangan kompetensi sosial dan emosional, responsif secara budaya dan berfokus pada upaya membangun hubungan dan komunitas. Nah, ini fokus pada KSE pendidik dan tenaga pendidikan, Pak Holis dan Pak Adit ya. Pendidik dan tenaga kependidikan memiliki kesempatan secara reguler untuk mengembangkan kompetensi sosial, emosional budaya mereka sendiri, berkolaborasi satu sama lain, membangun hubungan saling percaya, dan memelihara komunitas yang erat. Nah, itu juga masuk ke dalam KSE. Kebijakan yang mendukung, kebijakan dan praktik pendisiplinan dengan instruksi yang jelas, restoratif, sesuai dengan perkembangan anak dan diterapkan secara adil. Nah, kebijakan-kebijakan sekolah, tenaga kependidikan misalnya TU, kemudian kepala sekolah dan sebagainya, kebijakan-kebijakan yang adil dan bertanggung jawab itu juga mengembangkan 5 kompetensi itu tadi, teman-teman. Makanya kita harus bijak, harus bertanggung jawab dalam mengambil keputusan atau kebijakan, aturan-aturan di sekolah itu kan harus adil semuanya juga. Kalau si A hukuman aturannya diterapkan ke kelas ini, ya kelas semua juga harus begitu. Dukungan terintegrasi yang berkelanjutan. Pembelajaran sosial dan emosional terintegrasi dengan mulus ke dalam rangkaian dukungan akademik dan perilaku dengan menyediakan kesempatan untuk memastikan semua kebutuhan murid terpenuhi. Jadi perilaku, kemudian kesempatan mereka itu jangan sampai nggak adil. Semuanya harus terpenuhi. Semua murid harus terpenuhi. Entah dia sebenarnya pemalas, entah dia sebenarnya meskipun disuruh maju nggak pernah bisa, tapi kita juga harus memberikan kesempatan itu, gitu loh. Karena itu ternyata masuk ke dalam KSE. Dan yang terakhir, implementasi pembelajaran sosial emosional dengan pengajaran eksplisit memastikan murid memiliki kesempatan yang konsisten. Konsisten itu berarti terus-menerus untuk menumbuhkan, melatih, dan berefleksi tentang kompetensi sosial dan emosional dengan cara yang sesuai dan terbuka dengan keragaman budaya. Jadi karena budayanya berbeda-beda, maka kita juga harus, nah itu tadi, bijak dan adil ya. Nggak boleh kalau misalnya budayanya di pegunungan itu nggak mau seperti ini, nah nggak boleh, terus nggak mau, nggak dilakukan, nggak begitu. Jadi kita harus bijak. Ada tadi yaitu komponen pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Pengajaran eksplisit KSE dapat dilaksanakan dalam bentuk kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler, teman-teman. Berarti di luar KBM ya, di luar KBM. Pendidik dapat menggunakan berbagai proyek, acara, atau kegiatan sekolah yang rutin untuk mengajarkan kompetensi sosial dan emosional secara eksplisit. Terima kasih itu teman-teman. Saya mau refleksi dong. Siapa yang mau mengemukakan pendapat tentang pembelajaran sosial dan emosional? Bu Dini Edin. Ayo Bu Dini. Ini udah bel loh, ayo. Oh istirahat. Oh sampai 12:30. Oh kare tepal-tepal. Nggak apa-apa wes, cukup. Ini cukup lah materi KSE ini, meskipun sebenarnya masih panjang teman-teman, tapi ini cukup. Cukup lah. Bu Dini. Ini ya sharing. Jadi nggak apa-apa kalau mengkritisi, menambahkan boleh ya, saran boleh. Tadi pemerintah menjelaskan tentang tanggung jawab yang dilakukan oleh siswa. Ulang. Sekedar sharing tadi yang pernah kita semua pernah mengalami itu di kelas. Misal tentang tanggung jawab siswa tadi masuk ke emosional yang bagian mana Bu Konita, istilahnya saya lupa. Jadi tanggung jawab siswa tentang kesadaran mereka mengerjakan tugas atau tanggung jawab yang mana ya tadi? Yang ada seninya tadi. Ini tak? Yang seni tadi. Nomor 3 atau nomor 5 gitu. Contoh ya tadi ya.
2. Ya, Ini ini. ya? Nah, kayak temannya untuk mengerjakan tugas tersebut, kemudian mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Sebenarnya di pembelajaran saya, di pembelajaran seni itu, semua pembelajarannya bersifat mandiri. Jadi mereka bertanggung jawab untuk menyelesaikan proyek. Itu kan. Nah, namun pelaksanaannya kadang kesadaran sosialnya itu mereka kurang. Kurangnya karena mereka masih bergantung dengan instruksi dari kita sebagai guru. Jadi sebenarnya kita sudah membebaskan mereka untuk berekspresi, membebaskan mereka untuk tadi kesadaran tentang sosialnya itu, kemudian kesadaran Keterampilan tentang berelasi, kesadaran dirinya mereka kesadaran dengan diri, tentang ya. potensi mereka gitu. Tapi masih belum bisa mereka explore gitu. Nah, gimana supaya kesadaran itu muncul dari diri mereka sendiri tanpa harus kita mempertegas bahwa ayo kerjakan, ayo tanggung jawabmu ini begitu. Itu kan berarti lah, iya nggak apa-apa gitu ya. Nah, iya benar. Jadi kan ini pembelajarannya kan bukan hanya tentang kita sebagai pendidik dan tenaga pendidik, juga kesadaran dari siswa juga. Gimana coba kita sharing aja membangun itu di kedua pihak ini gitu, antara Kedua belah siswa pihak, ya. maupun kita sebagai pendidik gitu. Terima kasih. Ayo yang lain menanggapi. Menurut Bu Yeni kan ini mirip ya karena bahasa daerah juga ada apa namanya itu pagelaran ya. Gimana Bu Yeni? Tapi saya pengen ini mendiskusikan tentang hubungan yang positif atau keterampilan berelasi. Nah, sifat anak-anak itu kan pasti antara yang satu dengan yang lainnya berbeda. Nah, bahkan yang paling sulit itu adalah anak yang introvert. Nah, bagaimana kita itu untuk mengatasi anak-anak yang seperti itu? Karena anak-anak seperti itu tuh sulit sekali untuk berelasi dengan orang lain. Kalau yang ekstrovert, otomatis mereka bisa membuka dengan siapa saja kan. Betul. Nah, anak-anak yang introvert ini yang sulit sekali untuk menceritakan entah itu apa yang dia rasakan atau yang dia alami kan kayak gitu. Tapi biasanya kelihatan ya, kayak anak ekstrovert, introvert itu kan biasanya kelihatan. Iya. Dari diamnya. Meskipun kita nggak bisa menjadikan itu sebagai dasar. Jadi itu asumsi nggak boleh. Jadi asumsi itu nggak boleh. Iya, dari cara melihat atau dari gerak-geriknya itu asumsi kan berarti ya. Jadi kita tidak boleh mengasumsikan seperti itu. Meskipun itu terlihat, tapi kita nggak boleh menjadikan itu sebagai dasar kita untuk menjudge, karena itu berarti asumsi. Asumsi itu nggak boleh membuat kita nanti pikirannya negatif itu kalau teorinya loh ya. Tapi kan hal seperti itu berefek pada anak. Iya betul. Ya betul sekali. Kalau susah ya kalau introvert ya. Ya, maksudnya itu kan jadi salah satu masalah di dalam pembelajaran. Setidaknya kan kita sebagai pendidik harus bisa memecahkan itu kan, gimana solusinya supaya tidak terjadi seperti itu. Berarti kan tetap ada peran seperti guru BK untuk membimbing. Peran kita sebagai orang tua di sekolah lah kan dari 24 jam waktu siswa itu kebanyakan sama kita di sekolah ya kan. Tuh, paling enggak kita tahu bahwa anak itu butuh kita. Oke, ada yang udah Sudah. Berarti ada yang mau nanggapi? Mbak Adit, yuk tanggapi dulu. Mbak Rara. Bu Diasri, Enggak apa-apa, ditanggapi ini sharing aja kan. Oh ya, aku masukkan. Mau nanggapi nggak? boleh? Pak Holis, Bu Diasri? Kalau di matematika itu kan misal masih 5 soal. Itu Bu boleh acak? Ya boleh. Ah, itu tadi kan ya berarti ya. Nah. Ada tadi ya? Apa Kan itu? setiap anak kan berbeda-beda dimulai dari angka nomor berapa. Itu hanya beberapa saja yang begitu. Iya, paling banyak sekitar 5 sampai 10 kebanyakan kayaknya. 5 dalam satu kelas tuh paling enggak 5. Nah, sisanya itu mereka enggak tahu mau mulai dari mana. Kamu bisa? Bisa, Bu. Terus tapi nyatanya mereka itu tidak bisa. Oke. Yang mana yang enggak bisa? Enggak tahu yang mana yang enggak bisa.
Ya semuanya nggak bisa. Gitu. Jadi mau menjelaskan itu yang mana, bingung juga gitu loh. Memulainya mereka. Mm-mm. Tapi kadang seperti ini Bu Dia, ada anak itu yang perlu dikasih pancingan. Seperti tadi mengerjakan anggaplah sosiologi atau matematika tadi kan kuliah ya. Ya Allah. Itu dikasih stimulus ya namanya Iya. pancingan. Sebenarnya anak itu tidak stimulus ya. Rangsangan. Anak itu sebenarnya kalau tidak dikasih sedikit rangsangan dia tidak bisa mengerjakan semuanya. Tapi Ya. dikasih sedikit saja itu sebenarnya begini loh. Oh akhirnya oh iya saya ingat bisa seperti itu. Iya, tapi tidak berlaku untuk satu kelas. Oh iya. Tidak bisa. Oke. Jadi meskipun dipancing itu tidak semua anak itu terpancing. Iya. Oke, aku tanggapi ya. Kalau Budia Sri ini nanti hubungannya sama pembelajaran berdiferensiasi ya. Ya. Jadi memang dalam satu kelas itu ini loh benar, kemampuan anak itu berbeda. Jadi sama seperti semua tanaman itu kan benih bibitnya beda-beda, maka perlakuannya beda. Itu nanti ada kaitannya sama pembelajaran berdiferensiasi. Sebenarnya pembelajaran berdiferensiasi ini nempel sama ini, tapi kan nggak cukup waktunya. Maka pembelajaran berdiferensiasi itu di kurikulum Merdeka memang sangat harus dimunculkan. Bu Diasri bisa membuat kelompok-kelompok. Ini yang paling bisa. Katakanlah, tapi ini ada dalam pikiran Bu Diasri sendiri ya. Anak-anak mungkin nggak boleh tahu ya, takut minder. Misalnya, oh ini siswa yang pinter 5 soal itu. Kan dalam 5 soal itu pasti mungkin ada beda-beda ya, meskipun iya ada tingkatannya. Ini kelompok ini yang bisa separuh. Kelompok ini yang benar-benar nggak bisa semua. Jadi Bu Diasri nanti di kelas itu bisa mendampingi yang nggak bisa semua. Nah murid yang bisa semua bisa nanti moving, berpindah ke kelompok-kelompok yang lain begitu. Itu namanya pembelajaran berdiferensiasi. Kalau kelompok yang nggak bisa ini, itu masih sulit mengerjakan soal itu, berarti Bu Diasri memberikan soal yang berbeda. Dia kan dalam tanda kutip terpaksa. Meskipun dikasih soal yang gampang sekali. Bu, mau apa polong saya tak bisa. Tak ada bisa deh. Nah, memang begitu teorinya begitu. Jadi Bu Diasri duduk, istilahnya duduk itu mendampingi yang nggak bisa. Ya, keliling. Itu sudah pembelajaran berdiferensiasi, Mbak. Kalau untuk Bu Dini dan Bu Yeni tadi itu kan gini, kita itu bisa juga memperkenalkan ini. Jadi kita juga ya, siapa tahu masih ada yang belum tahu ini namanya roda emosi Plutchik. Bisa, ini kita masukkan ke dalam pembelajaran kita. Ini kan salah satu strategi aja supaya anak itu lebih aktif, lebih mengenali dirinya sendiri juga. Sebelum pembelajaran bisa juga kita ajak refleksi. Sebelum Bu Dini memulai pelajaran atau Bu Yeni, coba kamu lihat dulu roda emosi Plutchik. Kamu tuh ada di posisi mana? Gitu. Ini saya juga taunya juga di CGP. Jadi saya menyadari, oh ya, aku saat ini lagi jengkel, marah, mengamuk. Nah, ini kan fase yang tinggi mengamuk. Nah, saya harus menyadari itu. Nah, di situ lalu kalau anak-anak sudah mengenali emosinya kali ini bisa sharing gitu ya. Kalau yang diajarkan tuh sharing. Di sharing itu anggapannya anak yang introvert itu sedikit lah ya Mbak, meskipun berapa persen itu lebih terbuka mengenali dirinya. Misalnya saya lagi ini Bu, benci, muak, bosan. Misalnya anak introvert itu. Jadi saya nggak mau deket-deket sama anak-anak. Nah kan dia bisa menjelaskan itu ke semua temannya, termasuk ke Bu Yeni atau Bu Dini. Terus solusinya gimana? Karena ini adalah kerja kelompok yang emosimu ini nggak bisa kamu terapkan di dalam kerja kelompok, misalnya gitu. Ini salah satu cara meskipun ya sangat kecil ya efeknya mungkin. Terus kalau dengan mengenali roda emosi itu diharapkan dia mengenali dirinya sendiri, terus mampu mencari solusinya dalam arti, oh ya ternyata kalau aku lagi marah, mengamuk, itu nggak bisa aku praktekkan dalam kelas ini, karena kelas ini adalah kelas yang kolaboratif. Karena apa? Mau ada pagelaran. Nanti kalau begitu aku nggak bisa berkontribusi, nggak bisa membantu temanku bekerja.
Lalu kalau nggak membantu temanku bekerja, aku nggak dapat nilai dari Bu Dini dan Bu Yeni. Nah ini kan jauh, maksudnya jauh, refleksinya menjadi lebih jauh gitu. Terus kalau tadi Bu Dini mengatakan mengapa ya anak itu masih aja ingin apa ya, nggak bisa lepas dari kita ya Bu Dini. Ya karena kita itu tadi katanya Bu Yeni, mungkin udah karena lebih banyak dengan kita dianggap sebagai orang tuanya, tapi di sekolah. Dan itu wajar banget dalam proses pembelajaran atau proses pendidikan. Misalnya mereka salah, takut, kemudian konfirmasi terus gitu nggak sih Bu Bini, konfirmasi terus sampai pegel, iya nggak apa-apa. Kadang instruksi itu sudah dari awal, penugasannya sudah dijelaskan di awal, langkah-langkah pembelajaran. Mereka nggak dengerin mungkin ya? Nah, gimana? sebenarnya mendengarkan, tapi terus? setiap pelajaran, oke, minggu depan belajar mandiri, kemudian nanti dipresentasikan. Nah, mereka sebelum kita nyampe di kelas, mereka belum mengerjakan. Jadi harusnya hari itu sudah presentasi gitu, misalnya hasil dari proses. Mereka belum sama sekali belum mengerjakan. Jadi nunggu seperti kesannya nunggu instruksi dulu. Gitu loh. Kadang kan juga di pembelajaran lain sepertinya begitu. Misalnya ada tugas-tugas dikumpulkan minggu depan. Misalnya minggu depan kita pas tidak mengingatkan, mereka tidak akan mengumpulkan. Nah, jadi kayak gitu. Kadang bukan kesannya bergantung ke guru, tapi menunggu instruksi. Kalau nggak ditagih, kan? Nah itu loh, ketergantungannya tuh kayak di sisi yang ke arah itu. Iya sih, makanya kan berarti kan bener, berarti ini kan kompetensi ini supaya holistik, utuh, ya kan? Kalau sudah utuh, itu kan sasarannya memang ke kayak profil pelajar Pancasila itu. Nah makanya untuk utuh ini kan nggak cuma kompetensi pengetahuan, tapi juga sosial dan emosional. Iya Pak Kuku. Terkait pada tadi pemateri tentang Nggak kelihatan nggak itu sih kalau nggak kelihatan? Nggak juga nggak, takut nggak kelihatan tuh. Kelihatan? Oh ya jangan. Harus kelihatan. Ada di sini. Terus? cek bismillah. Tertarik tentang materi diferensiasi. Kebetulan saya juga dulu pernah jadi siswa. Meskipun tidak pinter-pinter amat, yang namanya siswa ini berlaku pada saya, mungkin yang lain tidak. Dalam hal mata pelajaran tadi yang dijelaskan Bu Diasri, ada anak yang tidak mampu meskipun dijelaskan berulang-ulang. Meskipun dipaksa yang mana memang tidak ngerti gitu ya. Memang tidak bisa gitu. Kebetulan saya itu tidak suka mata pelajaran tertentu. Nah, meskipun dipaksa bagaimanapun, saya tetap tidak bisa. Ya betul. Jadi ketidaktertarikan saya pada sesuatu itu tidak bisa dipaksa. Itu mungkin entah itu kejelekan atau kelebihan saya juga tidak paham. Dulu begitu yang saya alami. Jadi ada mapel yang memang saya itu tidak bisa. Dipaksa apapun, ya nilainya 5 di rapot, dulu kebetulan rapot. Nilainya 5 dan 5 tetap. Nah, tadi tertarikkan diferensiasi, memberikan porsi yang berbeda. Pak Hoy dihubungi terus? Bagaimana menghadapi murid seperti saya yang tidak tertarik misalkan pada mapelnya matematika lah. Saya tidak suka, terlepas dari gurunya baik atau tidak, saya tidak suka gitu. Atau saya tidak tertarik dengan hal itu. Nah, kiranya apa yang bisa diberikan agar saya itu jadi menarik. Oke, kembali ke filosofi Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Pendidik adalah penuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang sedikit-tingginya. Jadi kita hanya menuntun, nggak bisa menyuruh, memaksa anak untuk suka, nggak bisa. Kalau misalnya Pak Kuku, yang pelajaran yang nggak disukai apa misalnya, nggak apa-apa, sebutin aja misalnya matematika, kimia, memang tak tahu. Iya, nggak suka. Saya juga, kalau saya bukan nggak suka ya nggak bisa. Jadi nggak suka. Nah maka guru sebenarnya secara tidak langsung memang tidak boleh. Artinya yang dimaksud nggak boleh itu terus memarahi, terus sampai membuat dia stres, frustasi gara-gara mata pelajaran itu nggak begitu. Ya memang. Tapi siswa juga nggak boleh keluar dari garis. Nah tugas guru ini menuntun supaya dia masuk ke dalam garis.
sehingga dia selamat dan bahagia setinggi-tingginya. Caranya gimana? Ya kuku, misalnya jadi murid ya kuku, kamu nggak apa-apa, nggak suka, tapi karena ini adalah kurikulumnya harus mempelajari seperti ini, ya dia dibimbing aja. Gitu loh Bu Mbak Yayu ya. Jadi tetap, oh tadi Pak Kuku, tetap dibimbing. Tapi cenderung yang saya alami itu akhirnya pilih kasih. Mereka guru-guru itu dulu guru saya lebih mendekat pada yang pintar. Jadi yang pintar dilayani terus. Akhirnya yang tidak tahu seperti saya itu seakan-akan terasingkan. Maka saya akan semakin tidak suka pelajaran. Nah, that's why kan itu tadi ada kompetensi sosial dan emosional. Iya kan? Ada pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin karena yang pintar merasa bisa, merasa antusias untuk mengerjakan, tanya. Nah yang tidak bisa Mau tanya apa? tanya apa Bu? Iya, ayo. Tak tahu. Jadi kita dulu saya tanya Kiro lah jawabannya karena kalian di sini. Ya nggak apa-apa ikut ayo. Iya Masalahnya, gitu. yang mau ditanyakan apa dan seperti apa? Bingung. Iya. Mau nanya apa? Saya tuh tidak paham di apa juga. Nah, betul. Nggak apa-apa, nggak boleh dipaksa gitu. Tetapi murid itu tadi dituntun. Jadi teorinya itu supaya dia nggak keluar garis, paham? Jadi dia itu tetap harus di dalam garis koridor, artinya norma-norma dan aturan, gitu loh. Maka itu tadi guru ibarat petani, terus murid ibarat bibit-bibit yang berbeda-beda, ya kan? Karena bibitnya seperti Pak Kuku nggak suka matematika dan fisika, maka treatment guru harus seperti apa? Nah itu memang disitulah kita diminta untuk, makanya kan upgrade, keilmuannya harus upgrade gitu. Jadi keterampilannya untuk menjawab setiap permasalahan itu bisa. Tertarik dengan petani. Kalau petani ada bibit yang jelek pasti dibuang. Nah, Apakah seperti itu juga? Nggak bisa. Bedanya kita dengan petani adalah petani bisa membuang bibit, tapi karena bibit kita adalah manusia, maka yang kita treatment itu manusia, beda gitu loh. Sampai suka apakah hanya sekedar mengikuti aturan saja? Maksudnya gimana? Misalkan sudah tidak suka, nah kan otomatis tidak respect. Nggak suka Nah, karena nggak cara bisa. merawatnya itu apakah sampai harus suka? Nah, makanya kembali ke kompetensi sosial dan emosional. Ketika murid ini tadi kita latih untuk ini 5 hal itu: kesadaran diri, pengelolaan diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Kalau murid ini kita terampilkan seperti ini, dia akan tetap menghormati, ada sadar diri, ada pengelolaan diri. Meskipun dia benci sama gurunya, nah dia pasti akan ada teknik stop. Ini teknik stop kok nggak masuk ya ke sini ya? Nggak benci gurunya mungkin, cuma nggak suka pelajarannya. Iya. Kadang ada juga loh yang bener-bener nggak suka sama, maksudnya sepengalaman saya selama ini, bukan benci ke gurunya, tapi nggak suka ke pelajarannya. Kan naruh CGP, ada tahu. Enggak. Ada Tadi itu kesadaran diri. Berarti di situ tidak harus pada materi ya? Maksudnya gimana? Tadi kan tidak dijelaskan harus ada pengandalian diri, emosional. Kan tidak ada materi tentang pelajarannya. Loh, ada. Tadi di Enggak, maksudnya ini bisa kita implementasikan dalam pembelajaran. Ini bisa kita masukkan ke dalam pembelajaran. Bisa juga kita ngajari khusus untuk KSE. Jadi mau pilih yang mana guru itu, gitu. Bisa. Nah, aku tidak. Saya lebih ke mengajarkan ke teman-teman bahwa kompetensi sosial emosional itu penting kita miliki. Gitu. Nah ini teman-teman, ini tadi lupa. Ganti guru boleh? Ini stop, teknik stop. Salah satu teknik menyadari dan ini tadi ya, mindfulness tadi itu loh, lupa saya. Makanya mana tekniknya? Salah satu teknik mindfulness atau kesadaran penuh itu adalah teknik stop. Ini stop, berhenti sejenak, gitu ya. Take a breath, ambil nafas dalam-dalam, observe, amati sensasi pada tubuh. Ya ini aku lagi marah. Ini aku mau ngamuk gitu. Iya benar ini loh. Ini ya Allah lupa saya, maaf ya. Masuk. Gak apa-apa ya. Kadang kalau udah marah sama siswa sudah. Oh dimatiin nggak bisa. Di off. Jadi tetap di sini. Nggak apa-apa. Ayo masuk dah. Lalu
proses, stop, selesai dan lanjutkan. Itu ya teman-teman, tadi yang mindfulness itu loh. Mindfulness itu kan jeda tadi kan, menghadirkan kesadaran penuh diri kita pada suatu permasalahan. Sehingga masalah kita ini nggak kemana-mana. Hari ini saya dimarahin suami saya, supaya nggak kemana-mana, maka saya tekniknya mindfulness, kesadaran penuh. Dengan salah satunya teknik stop. Stop, berhenti sejenak, berhenti. Kita kalau lagi emosi berhenti. Lalu ambil nafas dalam-dalam. Terus rasakan sensasinya pada tubuh, perasaan, pikiran, dan lingkungan kita. Selesai, setelah selesai masuk. Lanjutkan, kita mau apa? Oh, mau ke kelas, mau ke sekolah, gitu ya. Kalau cara itu enggak ngefek gimana, Bu? Nah, ini salah satu contoh. Mbak Rara punya contoh cara apa misalnya? Harus tidur, Bu. Ya sudah. Bolehkah makan. di kelas begitu? Ya iya, kok. Gimana itu, Bu? Kalau ada jam Ditambah panas, cuacanya panas. Pak Imam. Iya kan Nah, salah tadi. siswa itu Kalau di saya begini, Gimana Pak Imam? kelas. saya kan memang terlibat di BP dan lebih banyak melakukan coaching. Di dalam pembelajaran kurikulum merdeka memang beda dengan kurikulum di Belanda. Artinya begini, jika suatu anak tidak mampu dengan matematika, jangan dipaksakan untuk bisa matematika. Contoh misalnya anak-anak pinter voli, kita tidak bisa mengajarkan fisika, kimia di situ. Tapi bagaimana kimia, fisika, matematika bisa masuk di pembelajaran voli. Contoh, misalnya anak lagi serven, kira-kira yang bisa masuk apa? Nah, anak bisa begitu dengan angka. Itu. Artinya pembelajaran itu, kalau kurikulum merdeka tidak memaksakan apa potensi anak, seperti itu. Nah, cuman nanti aplikasi di lapangan yang memang kita tidak terbiasa. Nah, dengan kurikulum merdeka ini kita harus terbiasa dengan situasi dan kemampuan anak. Kemudian yang kedua, tugas kita sebagai guru adalah menuntun. Jadi namanya menuntun, ya di mana Pelan-pelan menuntut. di mana sampainya anak? Sampai di pintu ya sudah. Ya di situ. sudah. Apakah anak itu tidak bisa, artinya tidak mendapatkan pelajaran dunia? Dapat. Cuman ya sampai di mana ya, kalau di kulit sudah, artinya dituju. Artinya anak-anak secara keseluruhan tetap dilayani, dituntun sesuai dengan sehingga nantinya di kelas itu pembelajaran diferensial itu dipakai. Karena kalau misalnya senang dengan musik ya sudah, matematika silakan bermusik di situ. Berarti yang jelas kita sebagai guru tidak boleh mengeluh ya. Tidak boleh mengeluh. Tidak boleh. Ini itu tadi Tidak boleh. menuntun. Bisa kayak begini. Artinya guru tidak boleh ada keluhan karena memang Tapi faktanya. anak-anak punya kodrat sendiri-sendiri dengan KHD. Itu. Jadi bagaimana kita menebalkan kodrat itu. Dan itu memang tugas kita. Tugas kita. Karena ke depan memang sangat canggih sekali anak-anak terkait dengan perkembangan global. Dan kita harus sadar itu. Gitu. Kita tidak bisa seperti guru kita dulu. Kalau zaman saya dulu misalnya untuk bisa belajar matematika misalnya, guru saya itu penggarisnya sudah siap tuh di depan, tidak bisa dipukul. Anak tidak bisa. Kelihatan penggarisnya lari sudah tidak bisa, kayak Pak Pukul lari sudah tidak bisa. Karena memang sudah tidak bisa dan tidak suka. Nah, bagaimana nanti menyelami anak itu kita sebagai guru dan sebagai guru hanya sebagai penuntun pasti. Terima kasih pencerahannya Pak Imam. Nah itu ya Pak Imam sederhana sekali bahasanya. Kita hanya menuntun aja. Kalau dia nggak suka ya nggak apa-apa. Saya ada pengalaman. Kebetulan memang saya itu tidak suka mapel atau ada guru yang memang tidak saya sukai. Akhirnya saya minta untuk guru pengganti atau pindah guru. Nah, bagaimana caranya biar misalkan gini, saya sudah tidak suka dengan guru itu, cara mengajarnya tidak bisa saya terima. Nah, padahal saya di mapel itu bisa, secara akademik saya bisa. Nah, ini berlaku pada saat waktu saya kuliah. Ada mapel elektronika dasar, saya tidak respect dengan gurunya karena cara mengajarnya yang pelan banget. Akhirnya saya minta pengganti pada dosen wali untuk ganti dosen. Akhirnya disetujui. Nah, itu bagaimana menurut Anda sebagai calon guru penggerak jika memang siswa tersebut minta ganti gurunya, tidak cocok? Saya tidak suka. Di tingkat menengah tidak bisa. Ya, itu kebijakan. Berarti kan mandiri secara tadi itu hanya berlaku pada mapelnya. Enggak. Kalau tingkat menengah begini, kita sebagai guru
harus memang punya cara dan punya strategi di dalam menggali informasi itu terkait dengan kenapa guru. Oke, Pak. Makanya pertanyaan ke anak seorang guru ke depan, Sambil makan. bukan seorang guru ke belakang, tidak boleh bertanya Baik. kenapa, tidak boleh. Bagaimana, tidak boleh. Jadi pertanyaannya itu apa? Jadi nanti didistribusikan, misalnya tidak suka dengan apa saja yang kamu lakukan tentang matematika, sehingga tidak itu. Nah, sehingga anak-anak itu mengungkapkan. Nah, dari situ nanti akan ada istilahnya praktek restitusi dan keyakinan-keyakinan yang nantinya akan diterapkan nanti oleh seorang guru. Gitu. Jadi keterampilan-keterampilan guru itu dalam mendekati anak itu penting. Yang penting anak itu jangan sampai dijudge. Karena Jadi digali informasi. kadang ada guru berkata kasar gitu Pak. Nah, itu tidak boleh. Nah, ada berkata oh jorok gitu misalkan, itu bagaimana? Nggak boleh itu. Nggak bisa. Dalam Makanya kan kurikulum mereka karena nggak boleh. susah itu, karena nggak semua Tidak masuk akan ke menemukan JGP. solusi nanti itu. Karena menggali kenapa gitu. Kok anak itu kok tidak suka bahasa Indonesia, matematika, kenapa? Nah, di situ nanti anak bercerita. Nah, disitulah nanti akan ketemu solusinya gitu. Kalau menurutku sih Pak Kuku, karena kalau memang di SMA nggak bisa switching kelas, maksudnya guru gitu ya, itu tadi segitiga restitusi kali ya. Restitusi. Jadi Terus, kenapa? terus Jadi ada digali. proses coaching juga. Ada coaching. Nah, ini coaching itu kita gali dia, tapi kita gali masalahnya dia supaya cerita, tapi dia sendiri juga yang harus menemukan solusinya ya. Terus menurutmu apa? Saya harus ganti guru, Bu. Nah, ternyata di sekolah ini nggak bisa ganti guru. Menurutmu solusinya apa gitu? Pindah sekolah. Oh, berarti saya, Pindah sekolah. Cari guru les. Cari. Kan di sekolah harus mengikuti. Atau gini, berarti saya mau nemui guru itu Bu, supaya saya nggak dibully atau dikata-katain kasar. Oh ya nggak apa-apa. Nah, jadi dia sendiri yang harus menemukan solusinya. Itu coaching namanya. Makanya nanti tugas yang berat, Sambil makan teman-teman. tugas berat bagi CGP itu adalah nanti mendesimalisasi, nanti Enggak, mengaksikan kan? praktek kunci ke teman-teman guru yang tidak ikut CGP. Karena memang Nggak penting apa-apa, sekali. Jadi tugas Bu Konita sama Bu Itus nanti. Itu yang bagaimana nanti mengimbaskan bagaimana mempraktekkan kunci. Sehingga nantinya anak-anak yang bermasalah dengan mapel dan guru dan sebagainya itu bisa dicari solusinya. Nggak apa-apa ya, cukup itu cukup. Oke, terima kasih Pak Imam. Ya ampun, ini malah ada Pak Imam, alhamdulillah. Teman-teman, kayaknya waktunya nggak cukup ya. Sebenarnya kayaknya pingin aja sharing ini panjang banget, Ya, tapi ternyata nggak cukup. Terima kasih. Mohon maaf, dan kita bisa lanjut percakapan ini di luar ini ya. Jadi takutnya ada yang berkepentingan acara tertentu atau tugas tertentu. Saya mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semua, untuk anak didik kita, untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.